ada hectic set. Di beberapa tempat kartu set sama hectic set terpisah ya. Kartu set untuk klem, biasanya sih klem tali pusat, ada setengah cover, ada gunting epis, ya, kemudian ada ini apa? Kateter ya, kateter besi ya, untuk kosongan kandung kencing. Kemudian hectic set biasanya itu pinset ya, sama knuck holder ya, untuk menjahit ya. Kalau kita setelah selesai epistomnya, kalau ada robekannya lain, kita lakukan penjahitan hecticnya. Kemudian obat-obatannya ya, ada oksitosin. Setelah lahir bayi, kita lakukan penyuntikan oksitosin. Kemudian ada metilergometrin, ada lidokain untuk pembiusannya. Ada Doppler untuk mengecek DJJ bayi ya. Kemudian ada kasa steril untuk antiseptik. Oke, sudah jelas ya. Setelah kita pakai alat dan bahan semua, kita lihat memastikan apakah pasien sudah masuki kala 2. Kala 2 apa? Ada dorongan yang mengerjan, perineum membuka, anus menonjol ya. Perineum menonjol, anus membuka ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan adakah betul pembukaan sudah lengkap ya. Pemeriksaan dalam. Dengan ini ya, cairan klorin kita bersihkan vulva dan vaginanya ya. Melakukan pemeriksaan dalam ya. Di pemeriksaan dalam selalu begini ya. Ini 2 jari masuk, diraba apakah kepala, bagian presentasi terbawah janin itu apa? Kepala. Kemudian lakukan denominator. Denominator itu penentunya ya. Penentu kalau kepala yang dipakai adalah bumbun kecil. Bumbun kecil gimana bentuknya? Perabaannya? Bumbun kecil. Apa bedanya sama bumbun besar? Bentuknya segi 4 apa segi 3? Bumbun kecil. Ya, tahu sih. Bumbun kecil bentuknya apa? Segitiga. Ini bumbun kecil. Letak di belakang kepala ya. Ini penendanya. Jadi kamu raba nih. Bumbun kecil di arah mana? Di arah jam 9 kah? Ini di arah jam ya. 12, 9, 3, 6. Arah jam 3 kah? Apa jam 12? Anterior namanya, atas ya, posterior di bawah ya, lateral tuh kanan kiri lateral ya. Dari sisi ibu kita lihat ya. Kemudian apakah di arah jam 6? Ini bumbun apa namanya? Bumbun besar, bentuknya segi 4 ya. Oke. Ya. Dengan ini kan kalian bayangkan nih, kalau ditunjuk ini teraba ini, kalian membayangkan kepalanya di mana, mukanya di mana kan udah otomatis ya. Itu gunanya mengenal denominator. Kalau diletak bokong luar kepala bayi yang dipakai denominator apa? Sakrum ya, tulang sakrum. Tulang sakrum ini. Pas waktu periksaan dalam. Tulang sakrum ini di arah jam berapa? Anterior kah, lateral kah, atau posterior kah? Ini kebayang bayinya kayak gimana ya. Termasuk ini juga bumbun kecil. Dia mempresentasikan bagian belakang kepala. Otomatis dia sejajar dengan punggung segala macam. Kalau di arah segini berarti punggungnya sebelah sini dong, sebelah kiri. Kalau di arah jam berapa tuh? Jam 3. Kalau jam 9, punggungnya sebelah sini dong, sebelah kanan ya. Kanan atau kiri? Sebelah kanannya kanan pasien. Sudah jelas ya? Jadi, lakukan pemeriksaan dalam, dilihat apakah yang berada di bawah. Oh, susah ya, naiknya ya. Kemarin manekin nggak ini. Kira-kira bilang. Kalau sudah pembukaan lengkap dengan kepala, bumbun kecil kalian raba di mana, kemudian porsio atau mulut rahim sudah tidak teraba. Ya, kalau masih teraba berarti belum pembukaan lengkap. Kalau pembukaan lengkap, porsio sudah tidak teraba. Ya. Kemudian pada waktu puncak his kita suruh ibunya mengedannya. Ayo bu, ngedan bu. Nanti kalau sudah perineum membuka 4-5 cm, kita lakukan pemegangan perineum di sini bawah ya, biar dia tidak robek lebih jauh. Kemudian kita tahan tangan kita sebelah sini di atas ya, biar dia tidak defleksi kepala ke atas ya, biar dia ngeluncur smooth ke depan ya, kepala bayi. Nanti lama-lama suruh ngedan. Satu dorong dong, saya dorong bayinya deh.
Ayo terus bu, ngeden bu. Kurang licin. Ayo terus bu, ngeden. Terus. Ini kali ya. Lemas. Oke, yuk. Yang ngeden bu. Nah, kita tahan perineumnya biar tidak meregang. Kita tangan satunya sebelah kiri kita tahan kepala bayi biar tidak defleksi terlalu atas. Kalau ke atas nanti robek ke atas ya. Ya tahan terus ibu, ngeden bu. Ya pinter bu. Ayo ngeden lagi bu yang kuat. Ayo bu. Ya terus yang kuat ngeden. Emang susah kalau ngeluarin bayi itu. Itu. Ayo terus ngeden terus. Terus ngeden bu, terus. Nah, kita mulai makin lama kan makin keluar ya semuanya pelan-pelan ya. Ayo deh yang kuat deh. Nggak susah. Ayo deh. Lecet. Ya terus bu. Terus bu. Oke. Wah keluar juga ya. Nah, keluar kan? Nah, waktu keluar kita periksa lehernya. Adakah belitan terpusat di sini leher ya? Kalau tidak ada, kita tunggu dia putaran paksi luar. Kepala bayi akan dengan otomatis memutar sesuai dengan arah punggungnya dia. Kalau sudah putaran paksi luar, kita lakukan pemegangan kepala bayi di parietal ya. Dua tulang parietal nih ya, tulang parietal kita pegang ini ya di kupingnya. Kita secara gentle ya, jangan dipaksa ke patah. Kita tarik curam ke bawah untuk melahirkan. Benar. Benar patah. Copot. Ini tolong masukkan. Manekinnya nggak ini kemarin? Nggak ada manekinnya. Coba dari samping. Manekinnya lagi sakit. Pakai responsnya lagi sakit kan? Oh ada CSL sudah? Ada responsnya gitu. Siapa? Kelas D sama kelas E. Dengan siapa? Dokter dorong. Pasak sama dokter Kumara. Yuk, dorong. Nanti kan lahir tuh bahu belakang nih. Udah lahir bahu depan nih. Depan udah bilang ya. Terus tarik curam ke atas untuk melahirkan bahu belakang ya. Kemudian kalau sudah lahir kita lakukan sangga susur ya. Disusurin ini ya. Badan kita nyusurin sampai leher kepala bayi. Pegang kakinya ya. Taruh di perut ibu ya. Sudah ini harusnya nggak copot ya. Nah, setelah lahir Untuk posisi kepalanya gimana kan? Bebas. ya miringin lah, ya kalau gini nggak bisa nafas gitu. Lagi nih ya. Kelihatannya mana? Kelihatannya dua biasanya. Kelihatan di pusat, seret. Klaim bayi ya boleh pakai klaim bayi ya, tapi jangan di sini ya. Soalnya kalau sekali diklaim dia nggak bisa buka. Itu ditutup kunci dia bisa buka. Ya klaim bayi, terus lagi klaim di sini ya. Bisa rusak. Ya gitulah ceritanya. Terus baru kita potong gunting sini ya. Sudah lepas bayinya, aliran darahnya sudah diri sendiri, udah nggak dapat dari ibu ya. Serahkan pada asisten. Selanjutnya kita masuk ke kala apa? Kala 3 ya, kala pengolahan hari-hari ya. Yang pertama kita kerjakan apa? Injeksi oksitosin berapa? Berapa nih? Ayo deh. Yes, mampus, berapa? Ada di situ 10 internasional ini ya. Tarik, suntik di paha lateral ya, Tapi kalau nyuntik itu jangan, kalau di paha itu jangan di sini suntik ya, di lateral ya, lateral ya paling aman, nggak banyak pembuluh darah, ada sarafnya suntik ya di lateral. Kalau di pantat di mana disuntik? Di kuadran mana? Kalau pantat juga di kuadran lateral atas ya kalau nyuntik ya. Jangan koas nyuntik di sini sembarangan. Ini bagi 4 pantat, satu pantat ini bagi 4, lateral atas sebelah sini ya, di sini paling aman ya.
Kalau sebelah sini ya di sebelah sini ya, lateral atas ya. Nah, sudah suntik oksitosin, jebret. Kita lakukan peregangan tali pusat terkendali ya. Ini kita regangkan, kita urut. Ini kan ada pembuluh darah nih, darah. Kalau lepas pasti ngebior ya. Kita urut dari darahnya, set. Lem lagi, kurang lebih 5 cm dekat vulva atau vagina ya. Kemudian kita lakukan peregangan, diregang ya, ditarik ini, diregangin aja. Peregangan tali pusat terkendali, kemudian tangan kita dorsokranial ke atas ya. Biar kalau kita terlalu keras narik, biar uterusnya kalau masih lengket, plasentanya bisa melipat nanti dia, melipat, namanya inversi uteri itu susah nanganinnya nanti, bisa perdarahan hebat pasiennya. Jadi kita tahan nih sambil dorong ke atas, jadi kayak berlawanan ya. Ini pelan-pelan diregangkan, nanti lama-lama kalau udah lepas dia lepas sendiri. Nah kalau udah panjang gini kalian urut lagi, deketin lagi ya, 5 cm. Nah, terus sampai areanya lepas keluar. Aduh, susah nggak fleksibel. Sampai keluar dari area, keluar, kita lakukan pemeriksaan kotiledonnya lengkap apa enggak ya. Kotiledon itu kayak pulau-pulau daging ini ya. Ada yang coblak kayak ini kan hilang nih, mungkin ada yang nempel, ada yang kesisa, kalian masuk jari bersihkan ya. Cari di mana. Setelah dia keluar, evaluasi apakah jumlah kotiledonnya lengkap apa tidak. Ya, kalau sudah selesai lahir, sudah semua lahir. Kehamilan tuh cuma ada bayi dan plasenta harus dilahirkan ya. Sudah semua keluar. Sekarang kita lakukan pemeriksaan jalan lahir, adakah robekan kedua jari vagina ini ya, di jembreng ada nggak robekan ya, di dinding lateral vagina bawah. Aslinya nggak gini ya, aslinya tuh ada vagina sini itu ya, nggak langsung ke rektum ya, anatominya ya. Kemudian kalau ada robekan ya kita jahit ya, kasih lidokain dulu terus kita jahit. Kemudian setelah itu kita lakukan kala 4 ya, penanganan kala 4 itu dengan observasi kondisi ibu selama 2 jam. Jam pertama setiap 15 menit. Apa yang dicek setiap 15 menit? Alat vital? Apa alat vital? Apa aja dicek? Apa sih? Nadi, tekanan? Ya. Tekanan darah, nadi, tinggi fundus uteri ya, berapa jari ya bawah pesat, kontraksi dan kencingnya ya. Ada pendarahan juga apa enggak ya, dicek. Oke. Nah, ini untuk pengisiannya nanti mulai dilakukan di fase kedua, fase kala 1 fase aktif. Ya bukan? Ya. Caranya. Pertama misalnya VT bukaan fase aktif itu mulai dari berapa? 4 cm ya? Ya, yang pertama tuh buat lu bukaan 4 cm. Ya, 4 cm di sini. Fase aktif. Misalnya jam berapa 4 cm ya? Jam 12 ya. Jam 12 ya. 4 cm jam 12. Lalu mulai di fase aktif. 4 cm ini ya, 1 2 3 4 itu menandakan pembukaan ya. Kalau 2 cm kan nggak bisa mulai dari 4 cm ya. Kemudian kita periksa VT setiap berapa jam? Pesan dalam setiap 4 jam deh ya. 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00. Ini yang garis-garis menandakan 1 jam. Di tengah-tengah ini berarti menandakan 30 menit ya. Nah, ke atas baru kita ke atas. DJJ-nya pada waktu jam 12 berapa kamu dapat DJJ bayi? DJJ itu detak jantung mbak janin. 130. Kasih titik ini ya. DJJ-nya sekian. Air ketuban gimana? Jernih atau enggak? Kalau utuh tulis, belum ada pecah ketuban. Tapi kalau jernih J. Kalau K keruh K ya. Kemudian kontraksi. Sini udah ada nih kontraksinya. Ya, berapa kali? Dalam 10 menit. 3 kali kah? Segini 3 kali. Ini kan sini 5. Yang 4 di 3 di sini misalnya. Misal 3 di sini, kemudian dia kontraksinya setiap menit berapa detik. Jadi setiap kontraksi itu kita raba perutnya. Setiap kontraksi itu lihat jam berapa detik dia. Kalau setiap kontraksi misalnya 40 detik, berarti udah keras kontraksinya ya.
Nih, ini salah nih, harusnya nih ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Kalau dia misal kontraksinya misal 30 detik setiap kali kontraksi, berarti ini gambarnya apa? Titik. Berarti dia titik sini arsir. 3 balok. Bayang? Bayang nggak sih? Kalau misalnya dia kontraksi 4 kali, ya udah 4 kali di sini 4 balok buat. Terus sekarang dilihat kontraksinya dia. Kalau misal 40 detik kan gelap ya. Itu aja. Nah, SD juga bisa. Ya deh ya. Jelas? Nah, kalau misalnya dua kali kontraksinya dengan durasinya setiap kali kontraksi 10 detik gimana? 2 balok terus hasilnya gimana? Ini ya tuh ya, yang ini kan yang biasanya mirip gitu atau begini ya. Jelas ya untuk kontraksi, gampang kan? Nah, saya nggak ada yang susah. Tekanan darah berapa? 120 misalnya per 80 gini saya buat tanahnya kayak gini ya. Tekanan darah 120 per 80 gitu ya. Oke, tekanan darah ada nadi juga, nadi pakai titik. Nadinya berapa? 90 misalnya. 90 per menit. Nadi ibu nih ya. Urin berapa? Protein ada apa enggak? Volumenya berapa cc? Misalnya kalau ngecek urin ya di sini. Udah jelas? Nah, kita evaluasi lagi 4 jam. Nah, tapi kalau untuk DJJ bayi itu setiap 30 menit ya. Saya begini DJJ-nya. Setiap 30 menit kita observasi pasiennya kan. Nah, mungkin pas melahirkan didiemin aja. Saya observasi untuk mencari ada kegawat daruratan enggak dalam waktu proses persalinan itu, ya. Nanti ini apa? Tekanan darah setiap jam dicek ya. Setiap jam dicek. DJJ setiap 30 menit, VT setiap 4 jam. 1, 2, 3, 4. Jam 16 pasien ingin ngeden. 1, 2, 3, 4. Oh, pembukaan lengkap. Di sini lengkapnya 10 cm. Bayang? Jadi buatlah garis sana. Ya. Kalau lagi 4 jam misalnya pembukaannya 6, ya 6 tulis sini. 6 mana nih? Di jamnya. Di jam 16 6 cm, berarti di sini dia ya, sini dia 6 cm, landai dia ya. Kalau udah sampai udah waspada nih, kalau melewati garis waspada kita harus waspada. Kok nggak sesuai harapan? Harusnya lagi 4 jam, kalau sejam yang maksimal dapatnya 8 cm ya. Kalau lengkap ya lebih bagus. Kalau 8 cm itu udah standarnya dia di garis ini. Tapi kalau dia melewati garis waspada, namanya ini ke bawah dia, berarti sudah harus waspada ya. Nanti kalau udah lewat lagi ke sini ya kita harus bertindak, entah harus SC atau gimana ya. Jelas? Nah, setiap 4 jam evaluasi ya. Nah, misalnya kalau pembukaan pertama kalian dapatnya gimana? Kalau awalnya dapatnya 6 cm atau 8 cm pembukaannya, ya langsung di garis ini kita nulis 6 cm atau 8 cm di sini ya, di garis ini. Selalu kita memulai di garis ini ya, karena kita harus tahu nanti dia kecenderungannya ke atas, bukan di sini buat 6 ya. Salah ya. Lalu di garis ini 6 cm-nya di mana? Di sini ya. Jamnya dibuat jam 12 ini. Karena kita pertama kali ngecek jam 12. Sejam. Nanti ya. Nanti ini ngikuti juga. Enggak mulai di sini. Oke? Bukan mulainya di sini juga 6 cm. Nah, selalu mulai di garis waspada. Oke, nanti yang lainnya mengikuti di jamnya itu. Kontraksinya berapa? Mulai di sini, tensinya dari sini. Ya. Bayang ya. Oke, ini sudah jelas. Sudah dicoba masing-masing.